Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Adakah sukacita hari ini? Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang percaya, jangan kita bosan-bosan untuk datang memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan, jangan lelah. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Saat teduh kita berdoa. Yalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang di bawah kaki salib untuk sujud dan menyembah Engkau ya Tuhan, di mana pada saat ini kami anak-anak-Mu datang untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, Engkau berkati ibadah kami pada saat ini, dan ibadah kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa Surgawi, inilah doa dan permohonan kami, berkati ibadah kami sepanjang hari ini hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah masih ada semangat? Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara, menyambut firman Tuhan, mari kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil.
Salam, selamat pagi untuk kita semua. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada pasti dalam kondisi sehat dan dalam kondisi damai sejahtera. Dan pada pagi yang indah ini saya sangat bersyukur karena Tuhan kembali mempercayakan saya untuk memimpin kebenaran firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga sampai saat ini kami sebagai mahasiswa maupun dosen, kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai sejahtera. Dan tiba saatnya kami mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami melangkah lebih jauh, kami datang ke hadirat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati, membimbing, menyertai, agar apa yang kami bicarakan, agar apa yang kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi yang indah ini, semuanya bisa kami lakukan dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena hamba-Mu adalah manusia yang tidak sempurna, tetapi Engkau yang selalu menyempurnakan hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau melihat dan memberkati kami masing-masing. Hanya di dalam Yesus Kristus kami datang berdoa. Haleluya, amin. Baik, sekali lagi shalom. Firman Tuhan yang saya pilih pada pagi yang indah ini, saya mengambil dari bagian Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya ulangi lagi, Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku memberikan negeri ini kepada keturunanmu," maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai ialah sebelah timur, lalu mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sekianlah firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita semua. Berbahagialah saudara-saudari yang telah mendengarkan dan teruslah melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita lepas hari. Dan dalam firman Tuhan yang saya pilih pada pagi yang indah ini, saya mencoba memberi salah satu tema yang menarik menurut saya, itu perlindungan Tuhan bagi orang pilihannya. Sebelum kita masuk di dalam konteks teks pada saat itu, saya ingin menceritakan tentang
pengalaman hidup saya, karena menurut saya pengalaman hidup saya ini sangat dekat dengan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi yang indah ini. Dulu waktu saya masih kalau tidak salah masih SMA kelas 1, orang tua saya mencoba mendiskusikan dengan saya untuk kalau setelah Natra tamat, Natra harus sekolah teologi. Dalam hal itu saya mencoba untuk mengikuti kehendak bapak saya atau orang tua saya pada saat itu. Karena pada waktu itu juga saya tidak ada niat untuk sekolah teologi. Tetapi berjalannya waktu ketika saya mencoba mengikuti testing di salah satu sekolah tinggi teologi di Kota Kupang, saya mencoba mengikuti itu dan pada akhirnya saya tidak lolos. Tetapi saya sangat sedih karena saya tidak lolos, dan dari kesedihan itu saya merasa bahwa Tuhan telah memanggil saya atau Tuhan telah memilih saya untuk bekerja di ladangnya melalui pembicaraan dengan orang tua saya, dan pada akhirnya saya mencoba untuk merantau ke Jogja, dan sampai saat ini saya sangat bersyukur karena ketika saya merespon panggilan Tuhan, maka hidup saya itu sampai saat ini sangat luar biasa, dan sampai saat ini saya sangat bersyukur dan bersemangat untuk melayani Tuhan. Begitu pula juga pada saat itu, konteks pada saat Abraham dipanggil Allah. Kenapa saya mencoba memberi tema yang menurut saya sangat menarik, perlindungan Tuhan bagi orang pilihannya. Itu kita tahu bahwa Abraham itu sangat luar biasa, dia imannya sangat kokoh, sangat kuat ketika Tuhan memanggil dia bahwa Tuhan akan menjanjikan Abraham sebuah keturunan yang sungguh luar biasa, yang sampai saat ini kita adalah termasuk keturunan Abraham. Dan Abraham ini kita kenal dia sebagai bapak orang beriman, sebab ia memberikan suatu teladan yang sungguh luar biasa bagi diri kita. Dia juga sama seperti kita, karena sebagian besar mahasiswa di sini pasti anak-anak perantau, dan Abraham ini juga sebagai anak Tuhan yang berantau di berbagai tempat. Yang pertama itu di Mamre, Kadesi, Tanah Negeb, dan Hebron. Itu sungguh luar biasa. Dan jika kita dalam situasi yang dialami Abraham atau Abram, apa yang kita lakukan? Pasti kita menanyakan tentang jaminan dari Allah sendiri. Apa sih jaminan dari Allah ketika Allah memanggil saya untuk bekerja di ladangnya Tuhan? Ya pasti kita hanya yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan Allah pasti di masa yang akan datang akan menjadi suatu kenyataan, seperti Abraham yang kita lihat mendapat keturunan yang sungguh luar biasa. Dia bersabar menanti anaknya yaitu Ishak pada saat itu bersama Sarah. Pertanyaan seperti ini selalu dipikirkan di benak Abraham yang tadi saya sebutkan, bahwa jaminan dari Allah. Di saat menerima panggilan dari Allah, penuh janji dan meninggalkan kampung halamannya pada saat itu untuk merantau di beberapa negeri di tanah Israel itu. Dan tersirat atau akan di dalam benak pikiran kita bahwa janji Allah kepada Abraham itu suatu jaminan. Ya, kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga, di situ dia mengatakan bahwa aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Di sini saya yakin dan percaya bahwa ayat ketiga ini adalah salah satu jaminan yang sungguh luar biasa, karena ketika kita bekerja di ladangnya Tuhan, contohnya seperti Abraham, dia merespon panggilan Allah, maka orang-orang di sekitarnya untuk mengganggu atau menggagalkan panggilan Allah, maka Allah akan mengutuk semuanya itu, dan pasti ada yang menjadi korban pada saat itu. Dan janji inilah Abraham bahwa Allah akan segera menyertai dia di dalam perjalanan imannya menuju tanah Kanaan, dan terus-menerus menjaga keturunannya sampai mereka benar-benar menikmati dan merasakan bagaimana kondisi tanah perjanjian itu. Dengan kepastian dari Allah,
Abraham mendirikan suatu mezbah. Suatu mezbah ini adalah suatu tanda syukur bagi Abraham karena Allah telah menempati janjinya bahwa akan memberikan dia suatu keturunan yang sungguh luar biasa, dan sebagai tanda penyerahan diri dan penyerahan tanah Kanaan kepada kedaulatan dan kuasa Allah. Dan untuk saat ini atau konteks saat ini, bagaimana sih kita menyikapi atau kita bisa ambil hal positif dari apa yang dilakukan Allah kepada Abraham? Ya, bagi kita sebagai orang Kristen atau sebagai anak Tuhan, umat Allah pada masa sekarang ini, ya kembali mereka pasti mempertanyakan, atau kita kembali mempertanyakan bahwa apa sih jaminan kita ketika Allah memanggil kita. Mungkin kita bisa lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 3-9 yang bisa menunjukkan atau bisa memperlihatkan kita bahwa Allah itu benar-benar nyata untuk memanggil kita untuk menjalankan misinya di muka bumi ini. Dan kasih Allah yang telah memperdamaikan kita dengannya menjadi suatu jaminan pemilihannya atas hidup kita di dunia ini. Dan di sini juga dalam bagian perjanjian baru di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat 29 sampai 31 itu merupakan suatu jaminan pemeliharaannya bagi kita sebagai anak-anaknya. Dalam hal ini ketaatan mengikut Yesus, maka seluruh hidup kita ada di bawah kendali dan kedaulatannya. Seperti Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk melepaskan kita dari budak keperdosaan kita. Dan termasuk jika kita harus rela menderita pun, itu merupakan suatu hal yang Allah kehendaki dan Ia akan melindungi perlindungan Allah. Dari firman ini yang perlu saya sampaikan bahwa apa sih yang kita perlu lakukan dalam kebenaran firman Tuhan pada saat pagi yang indah ini, yaitu perlu kita lakukan tentang firman Tuhan ini ialah kita terus setia, kita terus berharap, kita terus melakukan tugas pelayanan di ladangnya Tuhan sesuai panggilan Allah untuk diri kita masing-masing. Tuhan pasti akan menyertai kita semua. Sebelum kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada saat pagi yang indah ini, saya akan menutup kebenaran firman Tuhan dengan sebuah lagu yang menurut saya lagu ini sungguh luar biasa bagi diri saya, dan mungkin saudara-saudari pernah mendengarkan lagu ini, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Selamat mendengarkan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Pujian ini sungguh luar biasa bagi diri saya karena menurut saya lagu ini merupakan
salah satu lagu favorit saya dalam kehidupan saya, karena lagu ini kembali mengingatkan kita bahwa pentingnya kita selalu mencintai Yesus, karena ketika kita mencintai Yesus maka hidup kita itu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih sayang, dan Tuhan selalu menyertai kita dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan mensyukuri kebenaran firman Tuhan dengan kita menutup di dalam doa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa pengucapan syukur tentang firman Tuhan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga sampai saat ini kami bisa melakukan ibadah ekspresif pada tanggal 29 bulan Maret 2021. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini yang sungguh luar biasa bagi kami sebagai mahasiswa maupun dosen dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami kembali bersyukur karena kami telah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, dan puji-pujian yang kami agungkan kehadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati, menyempurnakan, biarlah kami selalu dekat dengan-Mu Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan dan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini hamba datang menyerahkan beberapa pokok doa pergumulan terkait kampus kami. Yang pertama, kami menyerahkan untuk pimpinan Staf Marturia. Tuhan senantiasa memberkati mereka, baik Pak Budianto maupun pimpinan yang lainnya. Tuhan senantiasa memberkati mereka masing-masing, agar mereka dalam keadaan sehat, mereka dalam keadaan naungan kasih Tuhan, agar mereka bisa menjalani tanggung jawab mereka sebagai pimpinan dalam keadaan damai sejahtera. Begitu pula karyawan, para mahasiswa, para dosen, agar mereka bisa menjalani aktivitas baik dalam perkuliahan maupun dalam aktivitas yang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menyerahkan ucapan syukur persembahan kami, karena kami telah memberi persembahan kehadirat-Mu. Biarlah Engkau memberkati orang-orang yang Engkau pakai untuk mengelola uang persembahan ini, agar bisa menjadikan pelayanan Engkau di muka bumi ini menjadi sungguh luar biasa di kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana biasanya. Tuhan tuntun menyertai kami, baik perkuliahan kami ataupun kegiatan yang lain kami lakukan. Dan kami tak lupa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar mereka saling bekerja sama, mereka saling bersatu untuk memajukan bangsa kami dan menjadikan bangsa kami yang menjadi bangsa yang luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa harapan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau melihat dan memberkati kami masing-masing. Hanya dalam Yesus Kristus kami datang berdoa. Haleluya, amin. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sama-sama mengaku iman percaya kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, bait yang pertama sampai yang bait yang ketiga. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama.
Baik, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tantangan apapun atau pencobaan apapun yang melanda dalam kehidupan kita, tetapi percaya dan yakini dan jangan menyerah dan selalu berlindung dalam naungan Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk mengakhiri akan ibadah kita, mari kita tunjukkan semangat kita dan kita menyanyi bersama-sama, Ku Tak Akan Menyerah. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.